dalam sistem otomasi industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mengenai keamanan dalam sistem otomasi industri. Adapun capaian pembelajaran kita kali ini adalah, diharapkan kita bisa memahami ancaman keamanan yang berkembang dalam konteks sistem otomasi industri, mengidentifikasi potensi risiko dan dampaknya terhadap operasi, menerapkan prinsip-prinsip keamanan dan teknologi perlindungan yang tepat, mengelola risiko dengan strategi manajemen yang efektif, dan mematuhi regulasi serta standar keamanan yang berlaku, sambil terus mengikuti perkembangan terkini dalam teknologi dan tantangan keamanan. Pengenalan keamanan dalam sistem otomasi. Definisi keamanan dalam konteks sistem otomasi industri. Dalam konteks sistem otomasi industri, keamanan merujuk pada rangkaian tindakan dan strategi yang dilakukan untuk melindungi sistem otomasi dari ancaman atau gangguan yang dapat mengganggu operasi normal, menyebabkan kerusakan, atau menimbulkan risiko keselamatan. Ini mencakup perlindungan terhadap serangan siber, sabotase, kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, serta ancaman lainnya yang dapat mempengaruhi keandalan, integritas, dan kerahasiaan sistem otomasi. Keamanan dalam sistem otomasi industri juga mencakup aspek keselamatan pekerja, perlindungan terhadap aset fisik dan informasi, serta pencegahan terhadap kebocoran data atau informasi sensitif. Oleh karena itu, definisi keamanan dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga melibatkan aspek pengelolaan risiko, kesadaran personal, dan kesiapan terhadap insiden atau kejadian yang tidak diinginkan. Pentingnya keamanan dalam mencegah kerusakan dan ancaman terhadap sistem otomasi. Pentingnya keamanan dalam konteks mencegah kerusakan dan ancaman terhadap sistem otomasi sangatlah signifikan. Sistem otomasi merupakan tulang punggung dari berbagai industri modern, mengontrol proses produksi, infrastruktur kritis, dan bahkan jaringan penyedia layanan publik. Kerusakan atau gangguan pada sistem otomasi dapat memiliki dampak yang merugikan, mulai dari kerugian finansial, penurunan produktivitas, hingga bahaya keselamatan bagi pekerja dan masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi, kita dapat mengurangi risiko terhadap serangan siber, sabotase, atau kegagalan perangkat lunak. Hal ini memastikan keandalan, integritas, dan ketersediaan sistem otomasi, serta melindungi aset fisik dan informasi yang vital bagi operasi industri. Dengan demikian, pentingnya keamanan tidak hanya berdampak pada kinerja operasional, tetapi juga pada reputasi dan keberlangsungan bisnis secara keseluruhan. Prinsip-prinsip keamanan dalam otomasi industri. Konsep dasar keamanan informasi dan keamanan sistem. Konsep dasar keamanan informasi dan keamanan sistem adalah kerangka kerja yang dirancang untuk melindungi informasi sensitif dan infrastruktur teknologi informasi dari ancaman, serangan, atau kebocoran. Keamanan informasi melibatkan praktik-praktik, kebijakan, dan prosedur yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, termasuk data sensitif, dalam rangka mencegah akses yang tidak sah, manipulasi, atau kerusakan. Sementara itu, keamanan sistem melibatkan perlindungan terhadap infrastruktur komputer, jaringan, dan perangkat lunak dari serangan atau kegagalan yang dapat mengganggu operasi normal atau mengancam keberlangsungan bisnis. Ini melibatkan penerapan langkah-langkah keamanan teknis, seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi, serta prinsip-prinsip manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko potensial yang dapat mempengaruhi keamanan dan keberlangsungan sistem. Dengan memahami dan menerapkan konsep dasar ini, organisasi dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap ancaman dan memastikan keamanan informasi dan sistem dalam lingkungan otomasi industri yang terus berubah. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam melindungi sistem otomasi dari ancaman. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam melindungi sistem otomasi dari ancaman meliputi 1. Kepentingan. Memastikan kesadaran akan pentingnya keamanan sistem otomasi dan mendorong adopsi praktik keamanan yang sesuai. 2. Pertahanan dalam lapisan. Menerapkan pendekatan bertingkat dalam perlindungan, termasuk penggunaan firewall, enkripsi, dan mekanisme autentikasi untuk mencegah akses yang tidak sah. 3. Prinsip keterbukaan dan keterbatasan. Menggunakan pendekatan terbuka untuk berbagi informasi tentang ancaman dan kerentanan, sambil memastikan bahwa akses terhadap sistem hanya diberikan kepada pihak yang sah. 4.
prinsip keamanan berdasarkan risiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko potensial terhadap sistem otomasi, serta mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang sesuai untuk mengurangi risiko tersebut. 5. Prinsip keamanan berlapis. Menggunakan kombinasi kontrol keamanan, termasuk fisik, teknis, dan administratif, untuk menyediakan lapisan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai jenis ancaman. 6. Prinsip keamanan seluruh siklus hidup. Menerapkan praktik keamanan sepanjang siklus hidup sistem otomasi, mulai dari perencanaan dan desain hingga operasi dan pemeliharaan. Teknologi dan metode keamanan. Penerapan teknologi keamanan seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Penerapan teknologi keamanan seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi merupakan langkah penting dalam melindungi sistem otomasi dari berbagai ancaman. Enkripsi data melibatkan pengkodean informasi yang sensitif sehingga hanya pihak yang sah yang dapat membacanya, mengurangi risiko akses yang tidak sah. Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal, memantau dan mengatur lalu lintas data untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Sistem deteksi intrusi mengawasi aktivitas jaringan untuk mendeteksi tanda-tanda serangan atau perilaku mencurigakan, memungkinkan tindakan segera untuk mengatasi ancaman potensial. Dengan menerapkan teknologi-teknologi ini secara efektif, organisasi dapat meningkatkan keamanan sistem otomasi dan mengurangi risiko gangguan atau pencurian data yang merugikan. Metode perlindungan yang efektif untuk mencegah serangan siber dan kebocoran data. 1. Pemantauan aktif. Memantau jaringan dan sistem secara aktif untuk mendeteksi tanda-tanda serangan atau aktivitas mencurigakan. 2. Penggunaan enkripsi. Menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif saat disimpan, dipindahkan, atau diproses, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. 3. Penggunaan firewall yang kuat. Menerapkan firewall yang kuat untuk mengatur lalu lintas data antara jaringan internal dan eksternal, dan memblokir akses yang tidak sah. 4. Penggunaan sistem deteksi intrusi, IDS, dan sistem pencegah intrusi. IPS mengimplementasikan IDS dan IPS untuk mendeteksi dan mencegah akses yang tidak sah serta melindungi sistem dari serangan. 5. Pembaruan dan pemantauan keamanan berkala. Memastikan bahwa semua perangkat lunak, sistem operasi, dan perangkat jaringan diperbarui secara teratur dengan patch keamanan terbaru, serta memantau keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan. 6. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan yang baik, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pengenalan phishing, dan tindakan pencegahan serangan siber. 7. Dengan menerapkan metode perlindungan yang efektif ini, organisasi dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap serangan siber dan kebocoran data, serta menjaga integritas dan kerahasiaan informasi mereka. Manajemen keamanan. Strategi manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan. Strategi manajemen risiko merupakan pendekatan yang penting dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan dalam sistem otomasi industri. Tahapan-tahapan dalam strategi ini mencakup 1. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi berbagai potensi ancaman dan kerentanan keamanan yang dapat mempengaruhi sistem otomasi industri, termasuk serangan siber, kegagalan perangkat, atau kesalahan manusia. 2. Evaluasi risiko. Mengevaluasi dampak potensial dari setiap risiko yang diidentifikasi dan kemungkinan terjadinya, untuk menentukan tingkat risiko yang terkait. 3. Pemilihan kontrol keamanan. Menentukan dan menerapkan kontrol keamanan yang sesuai untuk mengurangi risiko hingga tingkat yang dapat diterima, seperti enkripsi data, pembaruan perangkat lunak, atau sistem deteksi intrusi. 4. Monitor dan reaksi. Memantau secara terus-menerus lingkungan keamanan untuk mendeteksi perubahan atau ancaman baru, dan merespons dengan cepat untuk mengurangi dampaknya. 5. Penilaian dan pembaruan. Melakukan penilaian berkala terhadap strategi manajemen risiko yang ada, serta melakukan pembaruan jika diperlukan sesuai dengan perubahan dalam lingkungan operasional atau ancaman keamanan. 6. Dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif, organisasi dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan dengan lebih baik, sehingga meminimalkan potensi kerugian dan menjaga kelangsungan operasional sistem otomasi industri. Perencanaan tindakan mitigasi dan pemulihan dalam menghadapi insiden keamanan.
Perencanaan tindakan mitigasi dan pemulihan merupakan bagian penting dari strategi keamanan untuk menghadapi insiden dalam sistem otomasi industri. Ini melibatkan 1. Mitigasi. Merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari insiden keamanan yang terjadi. Ini mungkin termasuk membatasi akses, mengisolasi sistem yang terkena dampak, atau menonaktifkan fungsi yang rentan. 2. Pemulihan. Menyiapkan prosedur pemulihan untuk mengembalikan sistem ke kondisi operasional normal setelah terjadinya insiden. Ini mencakup pencadangan data yang teratur, penggunaan sistem pemulihan bencana, dan pemulihan sistem secara bertahap. 3. Komunikasi dan koordinasi. Membuat rencana komunikasi yang jelas dan koordinasi antara berbagai departemen atau pihak terkait, seperti tim keamanan, manajemen, dan penyedia layanan teknologi informasi, untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif. 4. Pengujian dan peningkatan. Melakukan pengujian reguler terhadap rencana mitigasi dan pemulihan untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi insiden yang sebenarnya, serta melakukan perbaikan atau peningkatan berdasarkan hasil pengujian tersebut. Dengan memiliki rencana tindakan mitigasi dan pemulihan yang baik, organisasi dapat merespons dengan cepat dan efektif terhadap insiden keamanan yang terjadi, meminimalkan dampaknya pada operasi dan keberlanjutan bisnis. Pelatihan dan kesadaran keamanan. Pentingnya pelatihan dan kesadaran keamanan bagi personel industri. Pentingnya pelatihan dan kesadaran keamanan bagi personel industri sangatlah penting dalam menjaga keamanan sistem otomasi. Ini melibatkan 1. Kesadaran akan ancaman. Memastikan bahwa semua personel memahami berbagai ancaman keamanan yang mungkin dihadapi, seperti serangan siber, kebocoran data, atau sabotase, sehingga mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda bahaya dan melaporkannya dengan tepat. 2. Pengetahuan tentang prosedur keamanan. Melatih personel tentang prosedur keamanan yang diperlukan untuk melindungi sistem dan data, termasuk langkah-langkah pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan dalam menghadapi ancaman keamanan. 3. Praktik terbaik dalam penggunaan sistem. Memastikan bahwa personel memahami praktik terbaik dalam penggunaan sistem otomasi, termasuk pengelolaan kata sandi yang aman, akses yang terbatas sesuai dengan peran masing-masing, dan pelaporan kejadian yang mencurigakan. 4. Pelatihan krisis. Melatih personel tentang respons dalam situasi darurat atau insiden keamanan yang serius, termasuk prosedur evakuasi, kontak darurat, dan komunikasi selama krisis. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan keamanan personel industri melalui pelatihan yang tepat, organisasi dapat mengurangi risiko terhadap serangan keamanan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam melindungi sistem otomasi. Inisiatif untuk meningkatkan pemahaman dan respons terhadap ancaman keamanan. Inisiatif untuk meningkatkan pemahaman dan respons terhadap ancaman keamanan mencakup beberapa langkah penting. 1. Program pelatihan berkelanjutan. Menyediakan program pelatihan berkelanjutan kepada personel tentang perkembangan terbaru dalam ancaman keamanan dan praktik terbaik dalam melindungi sistem otomasi. Pelatihan ini harus mencakup simulasi skenario untuk mempersiapkan personel dalam menghadapi situasi darurat. 2. Kampanye kesadaran keamanan. Mengadakan kampanye kesadaran keamanan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman personel tentang risiko keamanan yang ada dan pentingnya melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Kampanye ini dapat menggunakan berbagai media, seperti poster, seminar, dan buletin. 3. Penilaian keamanan rutin. Melakukan penilaian keamanan rutin terhadap infrastruktur dan sistem otomasi untuk mengidentifikasi kerentanan dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Ini termasuk pemeriksaan keamanan jaringan, audit kode, dan analisis risiko secara berkala. 4. Tim tanggap keamanan. Membentuk tim tanggap keamanan yang siap bertindak dalam menghadapi insiden keamanan, dengan anggota yang terlatih dan peran yang jelas dalam respons dan pemulihan. Tim ini bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan merespons ancaman keamanan dengan cepat dan efisien. Melalui inisiatif-inisiatif ini, organisasi dapat meningkatkan pemahaman dan respons personel terhadap ancaman keamanan, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam melindungi sistem otomasi dari serangan dan menjaga kontinuitas operasional. Regulasi dan kepatuhan. Peraturan dan standar keamanan yang berlaku dalam industri otomasi adalah kerangka kerja yang mengatur praktik dan prosedur yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk melindungi sistem otomasi dari ancaman keamanan. Ini mencakup 1. Standar industri.
Standar yang dikembangkan oleh badan pengatur atau organisasi industri untuk mengatur keamanan dalam pengembangan, implementasi, dan penggunaan sistem otomasi. Contohnya adalah standar ANSI ISA 95 untuk integrasi sistem otomasi dalam manufaktur. 2. Regulasi pemerintah. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi keamanan nasional, data pribadi, atau infrastruktur kritis. Misalnya, di sektor energi, ada regulasi NERC untuk melindungi infrastruktur energi listrik. 3. Kebijakan internal. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi untuk menetapkan standar keamanan internal dan prosedur operasional yang harus diikuti oleh personel. Kebijakan ini bisa mencakup pengelolaan akses, enkripsi data, dan pelaporan insiden keamanan. 4. Audit dan penilaian. Proses audit dan penilaian rutin untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan standar keamanan yang berlaku. Ini dapat dilakukan secara internal oleh tim audit atau eksternal oleh badan sertifikasi independen. Dengan mematuhi peraturan dan standar keamanan yang berlaku, organisasi dapat memastikan bahwa sistem otomasi mereka terlindungi dengan baik dari ancaman keamanan dan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi keamanan untuk memastikan keamanan dan kesiapan operasional. Kepatuhan terhadap regulasi keamanan adalah proses memastikan bahwa organisasi mematuhi semua aturan dan standar keamanan yang ditetapkan oleh badan pengatur atau lembaga pemerintah terkait. Ini dilakukan untuk menjamin keamanan sistem otomasi dan memastikan kesiapan operasional. Proses ini melibatkan 1. Pemahaman regulasi. Organisasi harus memahami secara menyeluruh semua regulasi keamanan yang berlaku dalam industri mereka, termasuk persyaratan dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh regulasi tersebut. 2. Implementasi kebijakan dan prosedur. Organisasi harus mengembangkan kebijakan dan prosedur internal yang sesuai dengan regulasi keamanan yang berlaku. Ini termasuk langkah-langkah untuk melindungi data sensitif, mengelola akses pengguna, dan merespons insiden keamanan. 3. Pelatihan dan kesadaran. Personel perlu dilatih secara teratur tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi keamanan dan prosedur yang sesuai. Ini akan membantu memastikan bahwa semua orang di organisasi memahami peran mereka dalam menjaga keamanan sistem. 4. Audit dan pemantauan. Organisasi harus melakukan audit dan pemantauan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan. Ini termasuk pemeriksaan internal dan eksternal, untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan mematuhi regulasi keamanan yang berlaku, organisasi dapat meningkatkan tingkat keamanan sistem otomasi mereka dan memastikan bahwa mereka siap menghadapi ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Ini juga membantu menjaga reputasi perusahaan dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Studi kasus dan best practices. Kasus nyata tentang serangan keamanan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi atau mencegahnya. Kasus nyata tentang serangan keamanan dalam konteks sistem otomasi industri adalah kejadian di mana sistem otomasi menghadapi ancaman dari pihak yang tidak berwenang, seperti serangan siber, sabotase, atau gangguan lainnya. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi atau mencegahnya dapat meliputi 1. Analisis insiden. Organisasi melakukan analisis mendalam terhadap serangan untuk memahami cara kerjanya, sumbernya, dan dampaknya terhadap sistem otomasi. 2. Perbaikan keamanan. Berdasarkan analisis tersebut, perbaikan keamanan yang diperlukan dilakukan, seperti meningkatkan enkripsi data, memperkuat firewall, atau memperbarui perangkat lunak keamanan. 3. Pelacakan dan identifikasi pelaku. Upaya dilakukan untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku serangan keamanan, baik secara internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa langkah hukum dapat diambil. 4. Peningkatan kesadaran keamanan. Pelatihan dan kesadaran keamanan ditingkatkan di seluruh organisasi untuk mengurangi risiko serangan di masa mendatang. Ini termasuk edukasi tentang praktik keamanan yang aman dan cara melaporkan aktivitas mencurigakan. 5. Pemulihan sistem. Jika serangan berhasil, langkah-langkah pemulihan diterapkan untuk mengembalikan sistem otomasi ke kondisi operasional normal secepat mungkin. Ini dapat melibatkan pemulihan dari cadangan data, perbaikan perangkat keras atau perangkat lunak yang rusak, dan evaluasi kelemahan yang dapat diperbaiki. Dengan mengambil langkah-langkah ini, organisasi dapat meningkatkan ketahanan sistem otomasi mereka terhadap serangan keamanan dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh insiden keamanan.
Praktik terbaik dalam menerapkan keamanan dalam sistem otomasi industri. Praktik terbaik dalam menerapkan keamanan dalam sistem otomasi industri meliputi 1. Segregasi jaringan. Memisahkan jaringan operasional, OT, dan jaringan informasi, IT, untuk mengurangi risiko serangan lintas jaringan. 2. Pembaruan perangkat lunak. Memastikan perangkat lunak dan sistem operasi tetap diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang diketahui. 3. Otorisasi akses. Memberlakukan kontrol akses yang ketat untuk memastikan hanya personel yang berwenang yang memiliki akses ke sistem otomasi. 4. Enkripsi data. Mengenkripsi data sensitif saat transit dan penyimpanan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah. 5. Pemantauan keamanan. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas jaringan dan sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan siber yang sedang berlangsung. 6. Pemulihan dan cadangan. Menerapkan strategi pemulihan bencana yang mencakup pencadangan data dan infrastruktur yang teratur untuk mempercepat pemulihan jika terjadi serangan atau kegagalan sistem. 7. Pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan reguler kepada karyawan tentang praktik keamanan cyber dan cara mengidentifikasi serangan potensial. 8. Kepatuhan regulasi. Mematuhi regulasi keamanan yang relevan dan standar industri untuk memastikan bahwa sistem otomasi memenuhi persyaratan keamanan yang diperlukan. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, organisasi dapat meningkatkan ketahanan sistem otomasi mereka terhadap serangan siber dan meminimalkan risiko keamanan yang terkait dengan operasi industri mereka. Tantangan dan perkembangan terkini. Tantangan utama dalam menghadapi ancaman keamanan yang berkembang. Tantangan utama dalam menghadapi ancaman keamanan yang berkembang dalam sistem otomasi industri meliputi 1. Kompleksitas infrastruktur. Infrastruktur yang kompleks dan terdistribusi membuatnya rentan terhadap serangan dari berbagai titik masuk. 2. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran dan personel untuk mengelola keamanan dapat menyebabkan sistem menjadi rentan terhadap serangan. 3. Ketidaksepakatan standar keamanan. Kurangnya konsensus tentang standar keamanan industri mempersulit implementasi praktik terbaik yang konsisten. 4. Ketidakpastian teknologi baru. Penggunaan teknologi baru seperti Internet of Things, IoT, dan kecerdasan buatan, AI, membuka potensi serangan baru yang belum teridentifikasi. 5. Ketergantungan pada pihak ketiga. Ketergantungan pada vendor dan pihak ketiga untuk teknologi dan layanan dapat meningkatkan risiko keamanan jika pihak ketiga tidak memprioritaskan keamanan. 6. Kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran tentang ancaman keamanan dan kurangnya pelatihan bagi personel dapat menyebabkan tindakan yang tidak aman atau kurangnya respons terhadap serangan. 7. Serangan yang terus berkembang. Para penyerang terus mengembangkan teknik serangan mereka, termasuk serangan siber yang canggih seperti ransomware dan serangan 0 hari. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup kebijakan, teknologi, pelatihan, dan kerjasama antara semua pemangku kepentingan terkait keamanan sistem otomasi industri. Perkembangan terbaru dalam teknologi keamanan dan strategi perlindungan. Perkembangan terbaru dalam teknologi keamanan dan strategi perlindungan mencakup beberapa hal. 1. Keamanan berbasis AI. Penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan merespons secara otomatis terhadap ancaman yang kompleks. 2. Blockchain. Teknologi blockchain digunakan untuk memastikan keabsahan dan integritas data, serta untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasokan dan sistem otomasi. 3. Teknologi deteksi dan respons cepat. Penerapan teknologi deteksi serangan yang lebih canggih dan respons yang cepat untuk mengurangi dampak serangan. 4. Proteksi endpoint. Fokus pada perlindungan endpoint, termasuk perangkat IoT dan sensor, untuk mencegah akses yang tidak sah dan eksploitasi dari titik masuk yang berpotensi. 5. Keamanan cloud. Pengembangan teknologi keamanan yang lebih kuat untuk melindungi data yang disimpan di cloud dan layanan yang berbasis cloud dari serangan siber. 6. Peningkatan kesadaran dan pelatihan. Peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi personel untuk mengenali dan merespons ancaman keamanan dengan lebih efektif. 7. Kerjasama industri. Kolaborasi antara industri, pemerintah, dan akademisi untuk mengembangkan standar keamanan baru dan bertukar informasi tentang ancaman yang muncul. Dengan mengadopsi teknologi dan strategi perlindungan terbaru ini, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi sistem otomasi industri dari serangan yang berkembang dan kompleks.
Evaluasi dan pengembangan lanjutan. Evaluasi efektivitas langkah-langkah keamanan yang telah diimplementasikan. Evaluasi efektivitas langkah-langkah keamanan yang telah diimplementasikan merupakan proses penting dalam menjaga keamanan sistem otomasi industri. Ini melibatkan 1. Pengujian keamanan. Melakukan pengujian reguler dan penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanan potensial dalam sistem. 2. Pemantauan keamanan. Memantau secara terus-menerus aktivitas jaringan dan sistem untuk mendeteksi ancaman atau perilaku yang mencurigakan. 3. Analisis insiden. Menganalisis insiden keamanan yang terjadi untuk memahami penyebabnya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kelemahan. 4. Pelaporan dan evaluasi. Melaporkan temuan dan hasil evaluasi kepada pihak yang berwenang dan mempertimbangkan tindakan perbaikan yang diperlukan. 5. Penyempurnaan dan pembaruan. Terus memperbaiki dan memperbarui langkah-langkah keamanan sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman baru. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh, organisasi dapat memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang diterapkan efektif dalam melindungi sistem otomasi industri dari berbagai ancaman dan risiko keamanan. Pengembangan lanjutan dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Pengembangan lanjutan dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks melibatkan 1. Peningkatan teknologi. Mengadopsi teknologi keamanan terbaru seperti kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi dan mencegah serangan yang lebih canggih. 2. Analisis prediktif. Menggunakan analisis prediktif untuk mengidentifikasi tren serangan potensial dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat sebelum terjadi. 3. Kerjasama industri. Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan industri dan lembaga keamanan untuk berbagi informasi tentang ancaman yang baru muncul dan praktik terbaik dalam menghadapinya. 4. Keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses keamanan, termasuk manajemen perusahaan, tim TI, dan karyawan. Untuk meningkatkan kesadaran dan respons terhadap ancaman keamanan. 5. Pelatihan berkelanjutan. Melakukan pelatihan dan pendidikan keamanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan tim keamanan dan kesadaran keamanan seluruh organisasi. Dengan pendekatan yang proaktif dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks, organisasi dapat memperkuat pertahanan mereka dan memitigasi risiko potensial terhadap sistem otomasi industri mereka.